Shalom saudara semua, hari ini kita akan melihat satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 13 ayat 25 sampai 29. Mari kita lihat isi dari kitab tersebut. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Saudara semua, ini adalah salah satu bagian dari perumpamaan Yesus, di mana dia mengumpamakan bahwa ada gandum dan lalang yang berada di lahan yang sama. Nah, ini perumpamaan yang juga mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita, di mana kita dalam kehidupan kita menempati dunia yang sama, tetapi kita berinteraksi dan berada di antara orang-orang yang bervariasi, yang berbeda dengan kita. Sama seperti gandum yang berada di antara ladang, yang Tuhan izinkan lalang itu tetap ada supaya tidak tercabut gandum. Nah, kita juga dalam kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita juga bergaul seperti itu. Kita berinteraksi dengan teman-teman, kita berinteraksi dengan saudara, kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita, dan segala macam. Kalau di kampus kita berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dengan dosen. Kalau nanti sudah bekerja, Anda akan berinteraksi dengan rekan-rekan kerja, atasan, bawahan, dan segala macam. Anda akan berinteraksi dengan orang-orang itu. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan pengikut Yesus, bagaimana seharusnya kehidupan kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dituliskan bagi kita bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kita akan menerima kuasa, saudara semua, dengan catatan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita memiliki kuasa, kita memiliki dampak, kita bisa impactful apabila Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kalau kita lihat di Alkitab, di kitab yang lain, di ayat yang lain, Paulus katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita lahir baru, di sanalah Roh Kudus dimateraikan dalam hati kita. Jadi artinya orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang sudah ada Roh Kudus dalam dirinya. Di ayat yang lain Paulus katakan bahwa karena itu hiduplah oleh Roh. Di ayat yang lain Paulus katakan bahwa Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Dan kalau kita lihat ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, maka akan ada kuasa dalam diri kita. Dan kuasa itu kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi, menjadi witness di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara sekalian? Kita sekarang bisa tahu kisah tentang Yesus karena dimulai dari murid-murid, dari rasul-rasul ya, dari rasul-rasul gitu ya, dari Petrus, Paulus, mereka semua mengajarkan apa yang mereka terima dari Yesus selama hidupnya, dan dari sana terus bermultiplikasi ke Eropa, dari Eropa berpindah ke Amerika, dari Amerika ke Indonesia. Ada yang sebagian di Indonesia, misalkan seperti Tanah Batak sana dari Jerman, tapi seperti Kalimantan dan Papua mungkin dengar berita itu dari utusan-utusan yang datang dari Amerika. Artinya apa, saudara sekalian? Berita itu menjadi sesuatu yang dibawa oleh saksi-saksi. Mereka sudah lakukan tugas mereka. Tapi kan saksi ini bukan hanya kepada murid-murid Yesus saja, tetapi juga bagi kita ya orang yang percaya, karena Roh Kudus itu bukan hanya di Petrus saja, tapi setiap orang percaya juga ada Roh Kudus dalam diri dia. Maka Roh Kudus dan saksi itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan sampai ke ujung bumi, kalau kita lihat bumi itu bentuknya elips ya, dan artinya setiap titik di permukaan bumi adalah ujung bumi gitu ya. Artinya di mana kita berada sekarang, kalau Tuhan sekarang tempatkan kita di Bandung, berarti kita sekarang ada di ujung bumi. Dan kalau kita di ujung bumi, maka mari kita menjadi saksi. Nah,
Matius 5 ayat 13 sampai 16 juga mengingatkan kepada kita bahwa kamu adalah garam dunia. Saudara semua, kita adalah garam dunia, dan pada waktu ini disampaikan konteksnya adalah garam itu adalah barang yang memang mahal gitu, karena pada waktu itu garam itu seringkali dipakai untuk pengobatan dan segala macam, dan tidak mudah mendapatkannya. Bayangkan ini dituliskan 2000 tahun yang lalu. Ayah saya suka cerita bahwa kakek dia dari ibu gitu ya, jadi artinya masih 3 generasi di atas saya adalah kami tinggal di Brastagi gitu ya, di salah satu kampung nggak jauh dari Brastagi. Dan ayah saya suka cerita bahwa kakek dia, berarti mungkin kakek buyut saya ya, itu dia adalah orang yang jual garam gitu. Kalau di orang Karo istilahnya perlanjasira, itu adalah orang-orang yang jalan dari Brastagi ke Medan sana untuk beli garam dan dibawa dari Medan ke Brastagi dengan jalan kaki gitu. Dan itu barang yang mahal, saudara semua gitu. Bahkan mereka katanya biasanya yang begitu kelompok-kelompok dan suka bawa senjata lah untuk pengamanan. Artinya garam itu menjadi komoditas yang mahal pada waktu itu. Jadi ketika ini dituliskan, artinya adalah Tuhan katakan kamu adalah barang yang mahal gitu. Tidak hanya mahal, kamu juga berpengaruh gitu, karena garam itu fungsinya sama ya saudara sekalian, memberi rasa asin gitu. Dan juga katanya dipakai juga untuk mumifikasi dan segala macam. Artinya ada pengaruhnya ketika dia dihadirkan di antara orang banyak. Jadi Yesus katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan ini relevan dengan Kisah 1 ayat 8. Kamu menjadi saksi, kamu adalah garam. Ayat 14 disebutkan kamu adalah terang dunia. Jadi tidak hanya garam, kita juga terang. Kalau kita lihat berarti dua hal ini memberi dampak yang baik ya. Kehadiran dia memberi pengaruh. Ketika kita tuang garam ke dalam mie instan yang kita sedang makan, pasti efeknya akan asin gitu. Kalau misalkan kita lagi masak dan rasanya hambar, ketika kita masukkan garam, maka secara otomatis pasti sayur itu akan menjadi enak gitu ya, kecuali garamnya tidak berfungsi atau kita memberi terlalu asin. Tetapi yang jelas ada dampaknya. Juga terang gitu ya. Kalau zaman dulu saya kurang tahu, kalau mungkin saudara yang sekarang sebagian besar udah tinggal di kota ya, tapi kalau ketika saya dibesarkan dulu di kampung, masih beberapa kali lah dalam 1 bulan itu ada listrik padam gitu. Apakah karena mungkin tiang listrik ketimpa oleh pohon gitu ya, atau memang karena pemadaman bergiliran, dan seringkali kita harus standby dengan lilin gitu. Artinya apa? Ketika lilin itu maka dia membuat terang gitu, yang tadinya gelap biasanya itu waktu malam ya. Beberapa kali saya ingat ketika kami lagi makan, biasanya kalau di rumah itu malam itu makan bersama dan tiba-tiba mati lampu gitu, dan ya kita harus cari lilin nih, meninggalkan makan kita untuk bisa terang. Nah, dan Tuhan sudah katakan bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Di ayat 15 dikatakan bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi saudara ingat bahwa kita menerangi semua orang. Dan itu bukan karena kita hebat, bukan karena bawaan alami kita, tapi kembali karena Kisah 1 ayat 8. Karena ada Roh Kudus dan itu ada kuasa di dalamnya. Di ayat 16 dilanjut bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah kita bersinar di depan orang. Hendaklah orang melihat cahaya itu dalam diri kita, sehingga mereka melihat perbuatan yang baik, saudara semua. Jadi tetap dilihat bahwa perbuatan yang baik. Maka iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi akhirnya adalah bukan kita yang dimuliakan, tapi Bapa kita yang di sorga. Kembali kalau minggu yang lalu Anda ingat tentang ilustrasi roda, bahwa porosnya itu adalah Yesus gitu. Dan ketika roda itu bergerak dengan cepat, yang kelihatan adalah porosnya. Artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan Yesus yang di dalamnya. Nah, maka mari kita melihat tentang apa yang disebut dengan marketplace ministry, artinya pelayanan di mana ya Tuhan kita tempatkan. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, kalau kembali ke Alkitab, Yesus itu menghargai gitu ya masyarakat atau tempat kerja gitu, atau tempat kita hidup gitu. Dari 52 perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, 45 itu konteksnya dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Dan kata tentang kerja, work gitu, itu disebutkan lebih dari 800 kali di dalam Alkitab. Sehingga juga mari kita ingat bahwa kerja bukanlah satu kutukan, dan kerja bukan karena kita berdosa, enggak. Tetapi kerja udah dari awal pun Tuhan lakukan. Termasuk Tuhan sampai sekarang katakan dia masih terus bekerja. Jadi mari kita menghargai kita bekerja, kita kuliah karena itu adalah bagian kehidupan kita. Dan dari 132 ke munculan Yesus di publik gitu ya, di tempat umum, 120 itu di tempat kerja gitu. Dia pergi kemana, dia diskusi, dia kunjungi orang gitu. Dan dari 40 mujizat yang terjadi di Kisah Para Rasul, 39 itu terjadi di tempat kerja gitu. Seperti misalkan ketika Petrus pergi ke Bait Allah dan ada orang di jalan yang sedang lumpuh, dan Tuhan melalui mereka buat orang itu bisa berjalan lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat ke Alkitab, berarti Yesus sebetulnya adalah dia orang yang mendukung kerja gitu. Dan pekerjaan kita itu, atau apa yang kita lakukan ketika kita kuliah, itu sesuatu yang juga penting bagi Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita melihat bahwa dunia kerja atau dunia kuliah atau di mana Tuhan tempatkan kita, itu adalah sesuatu yang Tuhan hargai gitu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku pun masih kerja sampai sekarang gitu. Dan artinya ketika Tuhan tempatkan kita di antara masyarakat, berarti mari kita menjadi saksi di antara masyarakat. Tidak hanya di gereja saja kita menjadi saksi, tapi bagaimana kita juga menjadi saksi di masyarakat. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, ada beberapa persepsi yang keliru ya tentang, karena seringkali juga, mungkin semoga tidak ada di antara kita, tapi seringkali orang memisahkan antara dunia sekuler dan dunia rohani gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang disebut sebagai aktivitas rohani, ada aktivitas yang disebut dengan aktivitas sekuler. Ada yang disebut pekerjaan yang rohani, ada yang pekerjaan yang sekuler. Jadi ada terpisah seperti itu. Jadi kalau misalkan berdoa, oh itu aktivitas rohani. Tapi kalau lagi ujian di sekolah, di kampus, itu aktivitas sekuler. Ketika misalkan kita persekutuan, itu aktivitas rohani. Tapi ketika kita diskusi kelompok dengan mata kuliah tertentu dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, kita bilang itu sekuler. Nah, tetapi saudara sekalian, itu adalah keliru. Kalau kita lihat bahwa Allah ingin dia menjadi menjadi patokan, menjadi acuan kita dalam every dimension of life. Artinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Anda dan saya ketika kita berada di rumah, kita adalah orang Kristen. Ketika kita berada di gereja, kita adalah orang Kristen. Ketika kita berada di kampus, kita adalah orang Kristen. Ketika kita ikut satu pertandingan, kita adalah orang Kristen. Ketika kita rapat dengan orang-orang yang berbeda, kita adalah Kristen imannya. Jadi tidak ada lagi, oh saya Kristen, saya harus hidup dengan value, nilai-nilai orang Kristen di gereja saja. Saya harus sopan di gereja ke orang yang lebih tua, saya baik, saya sopan dengan kalimat yang lembut. Tapi kalau di kampus, nah lain persoalan, tidak seperti itu. Karena itu adalah wrong perception. Ada beberapa misbelief, kesalahpahaman yang fatal saudara sekalian. Pertama adalah ada pembagian antara apa yang memang Tuhan perintahkan ya di tempat kita masing-masing dan di tempat kerja. Jadi orang berpikir, oh perintah Tuhan ini berlaku untuk bagi saya di orang-orang Kristen saja gitu, tapi kalau yang lain nggak berlaku. Terus ada juga yang mengatakan bahwa atau berpikir bahwa gereja itu dipanggil untuk beroperasi secara utama di dalam gereja gitu. Jadi membuat program-program yang di dalam gereja saja segala macam. Ada pemikiran seperti itu, gereja janganlah ngurusin di luar gereja, janganlah ngurusin tentang masyarakat sekitar, janganlah ngurusin tentang ekonomi masyarakat sekitar. Jadi mari kita hanya berfokus kepada kita saja. Kesalahan yang ketiga adalah orang mengatakan bahwa ya orang-orang yang terlibat di bisnis atau di pekerjaan nggak bisa sespiritual ketika dia melayani di gereja gitu. Misalkan kalau ada dosen yang penatua, sintua di gereja, wah di gereja mungkin bisa
jujur, pembukuannya bagus, tapi begitu jadi dosen dalam hal pembukuan mungkin ada bon-bon yang mungkin dibuat berbeda seperti itu saudara sekalian. Nah, artinya dianggap berbeda nih kalau orang yang sama ketika dia mengurus administrasi di gereja itu dengan apa adanya, dengan jujur. Tapi begitu dengan terkait profesinya menjadi tidak sama standarnya. Dan ada yang berpikir juga bahwa salah satu tujuan penting orang Kristen bekerja atau berusaha adalah menghasilkan uang, yang uang itu nanti akan didukung atau digunakan untuk mendukung pelayanan seperti itu. Jadi ya sudah, kita fokus kita bekerja itu adalah mengumpulkan uang, money oriented, dan uang ini sebetulnya akan dipakai pelayanan. Nah, itu disebut salah saudara sekalian. Artinya bukan seperti itu cara pandang yang benar. Tapi bagaimana kita menjadi saksi dalam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ada saatnya mungkin saudara sekarang berada di Bandung, di daerah tertentu seperti itu, tapi akan ada saat mungkin Tuhan akan kirim saudara ke tempat lain. Dan bagaimana Anda menjadi orang Kristen dimanapun Anda berada. Bahkan katanya berdasarkan riset saudara semua, orang yang pendiam pun, yang introvert pun misalkan, dalam hidupnya lebih kurang memberi pengaruh terhadap 10.000 orang lain. Artinya kalau sedemikian banyak yang orang akan berpengaruh dengan kehidupan kita, apakah yang akan kita berikan kepada mereka? Apakah yang akan tinggalkan bagi mereka adalah pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Mari kita lihat bagaimana menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Yeremia 29 ayat 7, ketika bangsa Israel akan mengalami pembuangan, mereka sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara sekalian perhatikan, orang-orang Israel disuruh untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Jadi kalau mereka disuruh pergi ke kota itu, janganlah menjadi troublemaker, janganlah jadi menjadi kriminal, janganlah membuat hidup orang lain jadi nggak sejahtera. Tapi usahakanlah kesejahteraan itu. Biarlah kehadiran kita, kehadiran mereka pada waktu itu membuat kota itu lebih sejahtera dengan usaha yang kita lakukan. Berarti kalau begitu dalam tanda petik, kalau tadi pagi saya baca berita tentang ada menteri, ada presiden yang bayar pajak gitu, dan pajaknya gede sekali saudara sekalian, 35% katanya ya pajaknya. Berarti itu kan sumbangan untuk ke negara. Maka kalau nanti kita doakan dari antara Anda ada yang jadi orang yang kaya sekali, kalau bisa ada yang jadi milioner, kalau ada yang bisa jadi triliuner, maka dengan pajak yang Anda berikan kepada negara ini itu akan sangat menolong banyak orang untuk pembangunan. Dan apakah orang-orang akan korupsi atau tidak uang yang Anda berikan itu bukan urusan Anda lagi. Yang penting bagian Anda adalah Anda sudah membantu negara ini. Anda sudah membuat negara ini menjadi lebih sejahtera. Artinya semakin kaya Anda dan semakin Anda taat pajak, maka Anda semakin berkontribusi terhadap kesejahteraan kota dan negara. Maka marilah kita jadi seperti itu, di mana kehadiran kita pun orang merasa sejahtera. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, ini mereka dibuang, satu bangsa yang sampai sekarang mereka pride-nya tinggi ya, merasa mereka bangsa pilihan, dan mereka juga merasa mereka adalah superior gitu ya, dan tiba-tiba mereka menjadi budak dibuang ke kota lain. Tapi mereka, Tuhan katakan bahwa di tengah rasa marahmu doakan kota ini. Nah, artinya saudara sekalian, dimanapun mereka berada, orang Israel, kalau mereka lakukan ini pada waktu itu, maka di pembuangan pun mereka akan dilihat bahwa mereka adalah yang berkontribusi kepada kesejahteraan. Mereka mendoakan kota itu. Itu yang kita lihat saudara semua. Matius 5 ayat 9. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi menjadi peacemaker saudara semua. Apakah kehadiran kita di satu tempat menjadi peacemaker? Jujur saja dalam pengalaman saya pribadi, seringkali di dalam konteks kita kegiatan yang disebut pelayanan pun ada aja orang yang bikin ribut di sana gitu, dalam rapat misalkan, atau dalam rapat evaluasi. Ketika dulu Tuhan berikan saya kesempatan untuk terlibat di satu organisasi dalam pelayanan, memimpin gitu ya, dalam ada satu bagian yang saya kerjakan, ya saya
salah satu yang saya lakukan adalah saya mengubah gitu, bahwa kalau di rapat evaluasi kegiatan itu jangan yang dikomentari atau yang menjadi persoalan itu adalah kekurangan orang lain gitu. Karena selama saya bergabung di sana sebagai anggota dan segala macam, saya lihat setiap rapat evaluasi itu yang keluar adalah rasa marah kepada orang ini karena orang ini tidak bertanggung jawab, orang ini membuat program bermasalah dan segala macam gitu. Dan menurut saya ya ada memang orang-orang yang senang menunjuk orang dan membuat suasana tidak baik, menyakiti hati orang. Saya sering dengar dan menyaksikan sendiri betapa banyak orang yang menangis ketika rapat evaluasi, meninggalkan tempat dan merasa terluka karena ucapan orang-orang yang menghakimi dia. Jadi saya waktu itu mencoba berkata ke teman-teman yang lain, mari ketika kita rapat evaluasi tidak aja kita melihat kelemahan, tapi kita mulai dengan sesuatu yang lebih, yang baik. Artinya mari kita ingat selama proses apa-apa saja yang bagus dari orang lain, apa yang kita bisa puji dari orang lain, baru nanti kita fokus ke hal-hal yang bisa ditingkatkan. Artinya saudara sekalian, ketika saudara berada di satu tempat, di dalam satu organisasi, apakah kehadiran Anda membawa damai atau membuat ribut? Peacemaker atau peace breaker. Breaker itu pemecah ya, yang tadinya udah damai sekarang tidak damai. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan peace breaker, kita bukan pembawa kerusuhan, tapi Tuhan katakan bahwa orang-orang yang membawa damai, kamu adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri disebut Raja Damai. Karena Yesus sendiri kematiannya di kayu salib untuk mendamaikan Allah dan manusia. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang membawa damai, di mana bahasa yang kita gunakan, di mana sikap tubuh kita, di mana yang kita lakukan itu untuk menenangkan orang. Ada satu orang yang saya kenal, dia punya 2 orang kakak perempuan yang secara kepribadian, personality sangat berbeda sekali. Dan 2 kakak ini secara usia hanya beda 1-2 tahun usianya. Jadi mereka berada di usia yang sama, jadi tidak ada satu yang lebih dominan dari yang satu lain. Dan karena kepribadian yang berbeda, mereka konflik dari kecil. Saudara sekalian, ini saya punya keluarga gitu ya, maksudnya yang saya tahu kisah mereka. Jadi dari kecil mereka selalu konflik, sampai ketika SMP satu orang dari mereka harus dipisahkan, artinya diasuh oleh keluarga yang lain supaya memisahkan, supaya mereka tidak konflik. Nah, tapi ternyata berlanjut saudara sekalian. Beberapa tahun kemudian mereka sama-sama sudah menikah, anaknya sudah ada yang SMP, SMA gitu ya. Dan mereka konflik besar lagi. Adik kakak yang adik kandung punya ayah yang sama dan ibu yang sama. Dan hampir 1,5 tahun mereka tidak ngomongan. Saudara sekalian, bayangkan ya, kakak adik nih. Dan ketika sang kakak ada di rumah ayah, maka sang adik nggak akan mau datang ke situ. Bahkan ketika ada pesta, ada kumpul keluarga, mereka selalu memilih memisahkan diri. Semua keluarga sudah berusaha, termasuk ayahnya sendiri, sudah katakan bahwa damailah kalian kan anak saya, apa yang kalian lakukan itu sangat melukai hati saya. Tapi mereka rasa marahnya sedemikian besar. Keluarga lain semua, sampai kakek neneknya sudah turun tangan untuk mendamaikan, nggak bisa karena mereka sudah dewasa, sudah ibu-ibu dua-duanya. Dan itu menjadi satu masalah bagi keluarga besar. Tapi yang menarik adalah Tuhan izinkan adik mereka gitu ya, adiknya yang ketiga gitu, untuk mendamaikan mereka. Kebetulan adiknya berada di luar kota gitu, tidak tinggal di kampung bersama dengan mereka. Dan satu kali adiknya pulang, adiknya juga sudah berkeluarga, sudah semua, karena memang mereka sudah dewasa semua. Dan adiknya bilang bahwa ya, kalian berdua adalah jadi kakak dan harusnya kalian berdamai. Dan itu menjadi momen berdamai saudara sekalian. Artinya adalah Tuhan izinkan orang itu untuk mendamaikan kedua kakaknya. Nah, sekarang kira-kira kita mungkin tidak dalam tahap ekstrim seperti itu, di mana kita harus mendamaikan 2 orang yang berkonflik gitu. Tetapi apakah bisa kehadiran kita membuat orang merasa damai? Kolose 3 ayat 23 katakan kepada kita bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa saudara sekalian? Satu kata yang kita bisa lakukan di sini adalah do the best. Apapun yang kita perbuat, kita tidak memisahkan lagi kita sedang memimpin pujian jadi MC atau kita hanya sekedar belajar di rumah. Tidak ada lagi. Tapi apapun, everything, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya segenap hati apa? Dengan serius, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita memandang pekerjaan kita itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau ada satu
ilustrasi yang katanya menarik tentang ini. Ada satu orang mandor gitu ya, manajer di satu pembangunan gitu. Dia bekerja di satu perusahaan properti dan tugas dia adalah menjadi manajer untuk mengawasi dan membangun rumah seperti itu saudara sekalian. Tapi karena dia punya passion yang lain dan dia punya rencana yang lain, maka dia berencana mengundurkan diri. Nah, dia menghadap kepada pimpinan perusahaan dan dia bilang, Pak, saya ingin mengundurkan diri karena saya punya rencana lain gitu. Nah, pemilik perusahaan bilang, waduh, sebetulnya kamu adalah orang yang berprestasi, kita percaya kepada kamu dan kita merasa kamu aset yang penting. Tetapi kalau kamu sudah punya rencana yang lain, kita juga tidak bisa memaksa kamu. Maka tolong lakukan satu pekerjaan terakhir. Pekerjaan terakhir itu adalah tolong bangun satu rumah. Tempatnya terserah kamu dan ukurannya juga terserah kamu, bentuknya juga terserah kamu seperti apa. Silahkan tolong dibuat satu rumah dengan sebaik yang kamu bisa. Nah, pegawai ini karena memang sudah niatnya keluar dan sudah punya rencana lain, merasa gondok dan kesal dengan ada dikasih pekerjaan terakhir gitu. Jadi ya sudah, tapi karena dia tidak bisa menolak karena memang terkait dengan aturan segala macam, maka dia membangun sebuah rumah gitu saudara sekalian. Dia buat desainnya, dia kerjasama dengan tukang segala macam dan dia bangun satu rumah. Dan karena memang dia sudah pengen cepat-cepat keluar, maka dia mengerjakan atau membuat seminimalis mungkin gitu. Jadi yang penting udah jadi aja gitu. Dan setelah jadi, dia pergi ke pimpinan perusahaan bilang, Pak, sudah jadi rumahnya gitu. Apa yang terjadi saudara semua? Pimpinan perusahaan bilang, wah, terima kasih kalau begitu. Rumah itu adalah hadiah dari perusahaan untuk dedikasi dan loyalitas kamu selama ini ke perusahaan. Jadi silahkan kamu pegang kuncinya, itu menjadi milik kamu. Waduh, bayangkan saudara sekalian gimana perasaan pegawai itu. Di awal dia sudah diberikan kebebasan untuk membangun rumah sebaik yang dia bisa dengan lokasi sebaik yang dia bisa. Tapi karena dia berpikir itu adalah pekerjaan yang menjadi beban, dia kerjakan dengan sekenanya saja dan akhirnya dia mendapat itu. Artinya itu hanya ilustrasi, tapi betapa sering kita dalam hidup ini kadang membeda-bedakan bahwa pekerjaan ini kita harus lakukan dengan baik, pekerjaan ini kita lakukan dengan tidak baik. Tapi Tuhan ingatkan kita, do the best. Kolose 3 ayat 23 katakan bahwa apapun yang kamu perbuat, kalau Tuhan sekarang izinkan saudara sebagai mahasiswa, lakukanlah mahasiswa dengan mahasiswa segenap hati. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam organisasi, jadilah orang yang baik di sana, yang segenap hati. Ketika Tuhan izinkan saudara menjadi panitia logistik yang nyari-nyari dispenser misalkan ya, saya ingat dulu ketika mahasiswa, jadilah logistik yang baik. Ketika saudara dipilih menjadi panitia transportasi, ngurusin, nanyain angkot untuk pergi retreat segala macam, jadilah panitia di bidang transportasi yang baik. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan saudara sekalian, mari kita lakukan dengan segenap hati sebagai ibadah kita untuk Tuhan. Jadilah teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan kepada kita bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, kamu kan mungkin jadi pemimpin nih untuk jemaat di sana. Tapi kamu masih muda. Tetapi janganlah kamu merasa minder dan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bayangkan saudara sekalian, jadi Paulus tidak menegur jemaat gitu, tapi ini kan surat pribadi kepada Timotius. Dan bagaimana caranya supaya tidak menganggap rendah? Maka kata Paulus adalah jadilah teladan. Dalam hal apa jadi teladan? Dalam perkataan. Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu. Saudara, mari kita renungkan, apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita selama ini adalah kata-kata yang membangun orang? Apakah kita lambat berkata-kata dan cepat dalam berpikir gitu ya? Seringkali dalam rasa marah kita, emosi yang mengontrol kita, tidak kontrol mulut kita dan keluar kata-kata yang akhirnya bisa menyakiti orang lain. Kita harus akui, sering juga kata-kata orang pun menyakiti kita. Mungkin ada beberapa kata-kata yang Anda masih ingat diucapkan oleh orang tua, oleh keluarga, yang Anda masih ingat. Maka mari kita berpikir supaya kata-kata kita tidak seperti itu gitu, tidak membuat orang tuh terluka dengan kata-kata kita, dan itu biasanya bertahun-tahun saudara semua gitu. Dalam tingkah lakumu, jadi mari kita juga menjadi teladan tingkah laku. Bagaimana tingkah laku yang baik? Ya, tingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan, dalam kasih,
Apakah bisa kita walaupun kita masih muda, tapi kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Saya pikir dalam pertemanan kita juga Anda bisa mengecek lah. Ada beberapa teman-teman yang kata-katanya tuh memang membangun gitu. Ada orang-orang yang kata-katanya tuh menyakitkan. Ada beberapa teman yang secara tingkah laku tuh bisa menjadi contoh bagi kita. Ada beberapa teman yang tingkah lakunya, waduh ini kok seperti ini rusaknya ya gitu. Dalam kasih kita mengakui di keluarga kita, di pergaulan kita ada orang-orang yang kita bisa merasakan kasih dengan dia. Dalam kesetiaan sebagai orang muda, apakah kita bisa setia? Mungkin jemaat yang digembalakan adalah, kalau pada konteks ini adalah orang-orang yang mungkin ya bisa aja melakukan kecurangan-kecurangan dalam hidupnya gitu. Tapi apakah Timotius diminta untuk setia dan dalam kesucian? Saudara sekalian, dalam ini menjadi tantangan untuk orang muda ya, dalam kesucian dengan pergaulan, dengan kebebasan yang kita miliki sekarang, dengan segala macam, kita bisa aja jatuh ke dalam ketidaksucian. Tetapi Paulus katakan, marilah kita menjadi teladan dalam kesucian seperti itu. Jadi marilah kalau memang saudara sebagai mahasiswa Kristen, tunjukkanlah kesucian kepada orang-orang. Bagaimana Anda juga menghargai kesucian orang. Matius 22 ayat 39, tunjukkan kasih saudara sekalian. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sama seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius ya. Jadilah teladan dalam kasih. Dan memang Tuhan Yesus sudah sampaikan jauh sebelum Paulus itu, dan Paulus mengutip dari itu mungkin ketika mengatakan kepada Paulus ya, kepada Timotius, bahwa kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesamaku manusia? Ya, sesama manusia yang diciptakan rasnya manusia, terlepas apapun rasnya, itu adalah sesama manusia. Bagaimana kalau orang itu memusuhi saya? Kasihi mereka. Alkitab sudah katakan seperti itu saudara sekalian. Mari kita mengasihi orang lain sekalipun dia memusuhi kita. Doakan musuh-musuh kita. Setia dan jujur. Ini salah satu bagaimana kita menjadi saksi. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara sekalian, mari kita setia dengan iman kita. Mari kita setia menyatakan iman kita melalui perbuatan baik. Mari kita setia menjadi cahaya. Mari kita setia menjadi garam yang memberi pengaruh baik bagi orang lain. Bahkan secara ekstrim kitab Amsal katakan, ini kan Raja Salomo ya saudara sekalian, yang begitu kaya gitu, yang memiliki harta yang luar biasa, tapi dia katakan bahwa lebih baik miskin daripada seorang pembohong gitu. Jadi ternyata kalau kita seorang pembohong itu lebih rendah dari orang miskin gitu kalau mengacu ke sini. Jadi saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang jujur gitu. Meskipun itu tidak gampang ya, tapi seorang yang jujur ternyata lebih baik daripada orang yang kaya gitu ya. Jadi artinya jujur itu menjadi satu sifat yang kita miliki. Marilah saudara jujur. Jujurlah kepada orang lain ketika kita punya kelemahan. Jujurlah kepada orang lain ketika kita juga punya kelebihan gitu. Jadi jangan pula kita merasa bahwa waduh ini dianggap sombong nih kalau saya memberitahu apa strength saya. Enggak saudara sekalian, kalau kita malu dengan strength kita, berarti kita malu dengan pemberian Tuhan gitu. Tapi mari kita juga jujur dengan kelemahan kita. Waduh, saya kurang cocok kalau panitia di bidang ini nih. Wah, saya kurang cocok kalau di bendahara. Saya kurang bagus kalau dalam pengaturan keuangan. Waduh, saya kurang cocok kalau dipercayakan untuk jadi sekretaris, karena dalam hal administrasi saya sangat sulit dalam hal sana. Jadi mari kita beritahu itu saudara semua. 1 Petrus 2 ayat 11-12, pada akhirnya marilah tunjukkan perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Saudara sekalian, mari dilihat, mari kita jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging gitu ya. Saya pikir motivasi juga banyak dengan bahasa yang berbeda mereka pakai, bahwa di mana apa yang kita lakukan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui panca indera kita, melalui mata yang kita lihat, melalui telinga yang kita dengar. Apakah yang kita lihat dengan mata kita adalah sesuatu yang baik? Apakah yang kita dengar dengan telinga kita adalah sesuatu yang baik?
Apakah yang kita dengar dari telinga kita juga membuat kita jauh dari keinginan daging gitu ya? Gimana caranya jauh dari keinginan daging? Di Galatia disebutkan bahwa hiduplah dengan roh. Artinya yang kita dengar adalah keinginan-keinginan roh. Maka ketika kita mengarahkan arah kita kepada keinginan roh, orientasi kita kepada keinginan roh, maka secara otomatis keinginan daging akan dilawan. Cara hidup yang baik, saudara semua, mari kita memiliki cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu, katanya mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Jadi saudara sekalian, mari kita memiliki perbuatan yang baik sebagai orang Kristen. Bukan hanya di gereja kita orang Kristen, dimanapun kita orang Kristen. Beberapa tokoh teladan di Alkitab, yang pertama adalah Yusuf, saudara sekalian. Kejadian 39 ayat 3-4 menuliskan bahwa tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf, dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Bayangkan saudara sekalian, Tuhan itu tuannya Potifar ya melihat Yusuf ini berhasil apapun yang dikerjakannya gitu, mendatangkan sesuatu yang baik gitu, dan tuannya melihat bahwa itu dari Tuhan gitu. Bayangkan saudara sekalian, Potifar ini kan orang Mesir ya, dengan dewa-dewa yang mereka percaya dan mereka sembah gitu, tetapi mereka lihat bahwa Tuhannya Yusuf gitu ya, menolong Yusuf gitu. Dan Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Jadi dari budak yang biasa, budak belian, saudara sekalian, sekarang diangkat nih jadi pelayan pribadi, jadi sekretaris pribadi. Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Bayangkan saudara sekalian, Yusuf mendapat kepercayaan itu. Dia mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Artinya sebetulnya kalau Yusuf tidak baik, dia punya kesempatan untuk menyalahgunakan milik tuannya gitu. Tapi tentu juga Potifar ini kan salah satu pejabat, saudara sekalian, punya banyak bawahan, punya atasan. Tentu juga dia bisa menilai orang bahwa orang ini bisa dipercaya, sehingga dia angkat Yusuf mengurus segalanya. Dan di ayat 6 dikatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakannya kepada Yusuf. Dengan demikian Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya kecuali hal makanannya. Tidak mau urus, saudara sekalian. Jadi mungkin pajak pun udah Yusuf yang ngurus dengan berkoordinasi dengan pegawai-pegawai yang lain. Jadi Potifar tidak, artinya apa yang disampaikan oleh Yusuf dia percaya sepenuhnya. Yusuf siapa? Orang Ibrani, saudara semua. Dia adalah seorang budak yang bekerja di rumah Potifar gitu. Itu sama aja mungkin seperti kita orang Indonesia jadi asisten rumah tangga di Jepang atau mungkin di Amerika atau di Belanda sana, dan kita memiliki tuan Potifar gitu. Tapi bayangkan saudara sekalian, dia dipercayakan semua. Di Daniel ini juga tokoh yang luar biasa. Daniel 6 ayat 1-4, sesudah Belshazzar terbunuh, dari seorang media merebut tahta kerajaan. Pada waktu itu ia berumur 62 tahun. Darius membagi kerajaannya menjadi 120 provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur. Daniel dan dua orang lainnya, bayangkan saudara sekalian ya, kerajaannya dibagi menjadi 120 provinsi. Jadi kalau Indonesia sekarang mungkin hanya berapa belas provinsi ya, atau udah berapa puluh, Anda mungkin lebih tahu. Tetapi pada waktu itu kerajaan itu 120 provinsi gitu, jadi luas sekali. Dan dari 120 itu diangkat 3 orang gitu ya, untuk mengawasi para gubernur itu gitu. Dan ternyata pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Tapi kita tahu bahwa yang lain merasa iri, dan mungkin karena Daniel adalah orang yang jujur, dia tidak mau neko-neko, maka mungkin orang-orang tidak punya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik dan ingin menyingkirkan Daniel. Dan kita tahu kisahnya, saudara sekalian, bahwa mereka menjebak Daniel dan melemparkan ke gua singa. Tapi kita tahu Tuhan bagaimana melindungi orang yang dikasihinya. Dan ketika Darius paginya membuka gua singa itu dan melihat Yusuf masih hidup, maka luar biasa ekspresinya Darius. Dan apa yang dia lakukan juga, dia mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia. Apa isinya? Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Bayangkan saudara sekalian, seorang Darius yang bukan orang percaya, tapi melalui kehidupan Daniel, melalui kuasa dan mujizat yang dialami Daniel,
dari mulut Raja Darius sendiri keluar statement bahwa semua orang harus takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Tidak hanya itu, dia mengucapkan beberapa hal. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Kehidupan Daniel memberi pengaruh yang luar biasa kepada Raja Darius, dan tidak hanya Raja Darius tapi juga kepada orang-orang yang berada di kerajaannya Darius. Dan bagaimana caranya agar kita terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi? Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita tinggal di dalam Allah. Itu menjadi salah satu syarat, mungkin satu-satunya syarat ya, supaya kita bisa tetap memberi pengaruh. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi tadi kembali ya, kamu adalah garam dan terang. Kita punya terang ketika kita mengikut Yesus, karena dialah terang dunia itu. 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara sekalian, tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab, dan Alkitab itu mengajar. Apa yang baik diajarkan di Alkitab. Apa yang kita pikir salah ada di Alkitab. Bagaimana kita memperbaiki kelakuan, kembali ke Alkitab. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran, terdidik dan hidup dalam kebenaran, mari kita baca Alkitab. Sehingga dengan hidup kita berpegang kepada Alkitab dan firman Tuhan, maka kita akan kelihatan perbuatan baik, dan biarlah perbuatan baik itu membuat Tuhan dipuji. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa menjadi garam dan terang. Kiranya Tuhan terus mampukan kami untuk memberi dampak yang baik. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan